Sahabat DKB, adalah kemurahan Tuhan semata kalau pada hari ini saya dapat kembali menjumpai saudara-saudara dalam wasiat, dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Allah yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Darosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 30 Oktober 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GKI Residen Sudirman, Surabaya dengan judul Belas Kasih Tuhan. Dilandaskan pada Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat ke-34. Dan yang jadi pusat perhatian kita adalah ayat 34 dari Matius pasal 20. Mari kita berdoa sebelum kita membacanya. Bapa Surgawi, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dan bukan hanya mengerti, tolong kami untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saya bacakan Matius 20 ayat 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti dia. Sahabat, orang buta berada dalam dunia yang gelap. Seringkali kegelapan itu bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Mereka menderita dan mendambakan kesembuhan seperti dambaan dua orang buta yang dikisahkan di dalam teks Alkitab kita pada hari ini. Dua orang buta ini, sahabat, sedang duduk di pinggir jalan di luar kota Yerikho. Mereka kurang mendapat perhatian, bahkan dikucilkan masyarakat. Mereka hanya berharap pada pemberian orang. Dalam kondisi seperti ini, tak heran bila mereka sangat berharap belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Mereka berseru-seru memohon belas kasihan Yesus. Mereka yakin Yesuslah yang mampu menolong dan membebaskan mereka dari penderitaan sebagai orang buta. Mendengar seruan pengharapan mereka, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dengan penuh empati, Yesus pun menjamah dan menyembuhkan mereka. Yesus peduli pada orang yang berada dalam kegelapan. Sahabat, bila saat ini saudara juga berada dalam kegelapan penderitaan, sampaikanlah pengharapan itu kepada Tuhan dengan penuh iman. Jangan biarkan mata hati dan pikiran kita menjadi buta karena beratnya persoalan. Mata hati yang buta akan sulit melihat Tuhan yang ada di dekatnya. Sehingga ia merasa menanggung beban hidup ini sendirian dan semakin menjauhkannya dari Tuhan. Sahabat, ingat dan percayalah bahwa Tuhan selalu peduli dan berbelas kasih kepada setiap orang yang memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang merasa tak ada lagi jalan keluar atas beban hidup, persoalan, pergumulan yang sedang menindih mereka. Biarlah Tuhan menjamah mereka, membuka mata mereka, membuka hati mereka, bahwa di dalam Engkau segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu ada jalan keluar dan Tuhan berkenan memberikan jalan keluar itu. Tuhan berkenan menolong setiap orang yang sedang berada dalam kegelapan kehidupan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian sahabat DKB renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.